kebetulan diuji oleh Allah, kakak saya itu wafat anaknya. Wafat anaknya di malam takziah pertama. Dengan izin Allah, beliau hadir di situ. Guru sekumpul itu hadir di acara takziah di situ. Padahal Pak Kiai itu tidak memberikan alamat sama yang sekali, pasti. tidak ada telepon. Tidak ada telepon belum ada handphone ya. Maaf ya, saya bukan berlebihan. Iya. Ketika takziah itu dengan para ulama kiai yang ada di situ, tuh beliau tampilannya sederhana. Saya lihat suasana nuansanya itu berubah-ubah, nanti ganteng, nanti udah tua, nanti muda gitu ya. Pokoknya ia membingungkan semua yang melihat dia. Kan yang melihat bukan hanya saya kan. Tahu-tahu bus mau berangkat, dia udah nggak ada. Gitu. Ini memang aneh bin ajaib. Waktu itu saya terbelalak mata saya. Jadi keanehannya saya lihat itu. Tapi pas saya haji di tahun haji pertama ya, saya di tahun 1991 ya. Tahu-tahu di Mekah jumpa dia juga. Gitu. Iya. Subhanallah, jadi beberapa event pertemuan di Mekah ya, di Madinah juga. Jumpa dia dalam keadaan begitu ya, dalam keadaan dia ya nggak bilang-bilang ketemunya, tapi indah. Dan nggak lama-lama, tidak lama-lama kita bercerita gitu kan, terus menghilang begitu ya, menghilang ya. Itu keanehan bagi saya sebagai pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, ulama Nusantara, ulama dan dokter ulama atau beraliran aswaja itu sangat luar biasa di Nusantara ini. Salah satu tokoh yang karismatik, tokoh yang legendaris itu Abah Guru Sekumpul, atau nama aslinya Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, adalah salah satu seorang ulama populer di Kalimantan. Lahir 11 Februari 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar. Dan beliau wafat sekitar tahun 2005-an. Ya pemirsa, berbicara tentang Abah Sekumpul itu banyak sekali terdengar karomah-karomahnya. Maklum ini di kalangan adat ulama. Saya sekarang bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji MH, Guru Besar bin Syarif Hidayatullah. Apa kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, sehat walafiat Kiai. Pak Kiai tentu banyak berinteraksi dengan ulama-ulama khos yang punya katakan di kalangan orang NU itu punya karomahnya. Tentu banyak sekali berinteraksinya. Nah, mungkin begini Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai melihat atau pernah berinteraksi dengan Abah Guru Sekumpul ini? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah Kak Yusuf, saya jumpa secara fisik ya dengan beliau di tahun 1981. Ketika itu memang saya sedang studi doktoral ya. Doktorandus. Awalnya BA dulu, Bachelor of Art, kemudian doktorandus di Fakultas Syariah, belum dan Hukum ya. Fakultas Syariah IAIN Syarif di Jakarta ya. Iya betul. Sedang ada rihlah ilmiah membawa ulama-ulama di tempat tinggal saya di Parung ya, Desa Warujaya, para ulama, ustadz gitu kan, untuk ziarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kepada Wali Songo ya? Ya, Wali Songo, dan selain Wali Songo termasuk Bangkalan Syekh Khalil, Madura ya. Subhanallah, ketika saya singgah dan bermalam ya di Masjid Demak. Iya, Masjid Agung Demak ya. Iya, Agung Demak, Masjid Tatal yang dikenal dengan Masjid Tatal. Sebab tuh penyangganya itu ya kayu-kayu jati ya. Iya. Asli itu. Asli.
dan diusung oleh Raden Fatah, Raja Jawa Demak, ya. Demak. Dan saya sedang berwudu, selesai mau kembali ke masjid kembali dari tempat wudu itu untuk sholat, maaf ya, tahajud ya. Mau naik ke atas itu dari tempat wudu itu, jumpa beliau, tapi saya kan belum kenal sama sekali sosok beliau itu kan. Iya. Cuma tampil sebagai, ya karena masih muda beliau, saya juga di bawah beliau, usia di bawah dia 10 tahun ya. Itu ya beliau muda dengan pakai kaos biasa. Pakai kaos biasa ya. Tanya saya, sampean mau kemana? Dari mana? Jawab saya, oh ya, saya ya ingin ziarah, keliling-keliling dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Bali. Gitu kan, rutenya itu ya. Saya bilang ke beliau, dan asli saya tuh dari Parung, aslinya kampung. Ya. Karena tahu kampung saya memang jauh dari keramaian. Dan saya studi kuliah di IAIN Syarif Jakarta ya, belum UIN ya. IAIN gitu kan. Begitu Pak, Mas, saya manggilnya bukan Mas, Bapak ya. Dia panggil saya Mas ya. Tentang saya ya. Nah, itu aja. Tinggal di mana ya, di itu kampung Desa Baru Jaya itu ya, kampung Cidokom. Cuma itu aja, nggak ada kasih alamat lengkap ya. Tidak seperti itu ya. Seadanya saya sampaikan. Kuliahnya di IAIN Syarif Jakarta di Ciputat ya. Dua itu aja pertanyaan dia. Ya. Kemudian iya, saya dengan jamaah ya, rombongan langsung meneruskan besoknya ke saya tahajud ya, nggak ketemu lagi. Ya, kemudian dengan rombongan ke Surabaya, terus ke Madura dan Bali ya. Dan pulang malam Minggu, Sabtu siang saya udah pulang, ketemu beliau tuh malam Jumat, ingat betul saya. Ya, malam Minggu sudah kembali ke kampung halaman saya, rumah ya, kakak saya, berdekatan tuh kakak saya yang kedua ya. Kebetulan diuji oleh Allah, kakak saya itu wafat anaknya. Wafat anaknya di malam takziah pertama. Dengan izin Allah, beliau hadir di situ. Guru sekumpul itu hadir di acara takziah di situ. Padahal Pak Kiai itu tidak memberikan alamat sama yang sekali, pasti. Tidak ada telepon. Tidak ada telepon juga. Belum ada handphone ya. Beliau datang ke situ malam-malam. Ya habis maghrib lah. Habis maghrib. Menjelang Isya, jam 7-an lah. Ya. Tanpa kita kontakkan gitu. Saya kaget juga siapa yang datang ini. Memang kepala desanya, Desa Warujaya, Pak Khotib namanya itu, agak menjaga ya, keamanan kan. Betul. Diperiksa lah beliau KTP-nya. Iya. Bapak siapa? Mana KTP-nya? Ada. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ada di situ KTP-nya. Iya bagus, silakan. Cuma maaf ya, saya bukan berlebihan. Ketika takziah itu dengan para ulama kiai yang ada di situ, tuh beliau tampilannya sederhana, pakai baju koko, pakai picik, pakai celana panjangnya, dengan berubah-ubah di setiap event. Masuk dia jam 7.30 sampai dengan kurang lebih jam 9 ya, di situ malam di rumah jamaah kan pulang. Betul. Jam pulang beliau mau nginep kan, saya bawa memang, sekalipun Kades dengan perangkatnya itu bersama murid-murid saya, santri ya, itu menjaga. Takut nanti ada apa dan seterusnya. Takut hal-hal yang yang tidak diduga ya. Ya gitu. Hingga alhamdulillah dengan izin Allah, saya lihat suasana nuansanya itu berubah-ubah. Nanti ganteng, nanti udah tua, nanti muda gitu ya. Pokoknya ia membingungkan semua yang melihat dia. Kan yang melihat bukan hanya saya kan.
Oh, gitu kan. Masya Allah. banyak orang di situ. Begitu, jadi secara dohir itu kelihatan Iya, kadang secara berubah-ubah zahir. begitu ya. Di sini Masya saya Allah. menyimpulkan dengan beberapa kali event saya jumpa beliau, khususnya di Mekah, Heeh. di Madinah, gitu ketemu, dan tanpa ada janjian, gitu. Maaf, ketika berada di Parung itu bagaimana itu? Oh, ketika di Parung itu, Dia datang, selanjutnya ceritanya Kades bagaimana? sudah mengamankan dia tidur sama saya. Hmm. Bukan di tempat tidur saya ya. Saya bersama murid-murid saya itu di sebuah majlis taklim, musala, bukan musala. belum pondok pesantren ya. Di musala, ya beliau dengan saya juga sama tahajud gitu kan. Sampai subuh saya juga ngikut dan murid-murid saya juga ngikut juga sambil menjagalah gitu. Sehingga ya kita sama-sama sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubah gitu kan. Sampai subuh. Dia banyak cerita emang. Ya besok ketemu emak itu mamah ya, emak saya. Dan bapak saya masih ada, almarhum Hajjah Misnah binti Jalil, dan bapak saya Bapak Al-Hajj Naimun bin Apong ya. Itu nostalgia saya dengan beliau itu kan. Ya saya mau ketemu. Pagi-pagi mama saya kan ya menjamu ya. Makan biasa beliau gitu kan, sangat perlu betul dengan tamu ya. Tapi dia yang nggak terlalu sangat mau makan gitu ya. Saya lihatnya di situ, oh tawadhu betul ini gitu kan. Maka silahkan apa, silahkan, saya bilang gitu kan. Sama-sama enak. Nanti kan langsung berangkat bapak kan ke mana nanti tujuan bapak, saya bilang. Iya, saya insya Allah setelah ini mau ke Martapura, ke tempat kelahiran beliau tadi kan, Martapura ya, Okay, Banjarmasin. Ya nanti saya antar ya, sampai ke tempat bus. Iya. Di Parung itu ada yang namanya bus Saudara Renta ya. Tapi sebelumnya ketemu dengan ibu bapak ini, apa yang diceritakan itu? Oh iya, jadi ceritanya pas waktu makan pagi ya, jam 5:30 saya ingat betul tuh. Ibu, apa ini anak bapak? Maksudnya nunjuk saya kan anak bungsu ya. Kata mama saya, ya anak saya gitu kan, bungsu. Bagus. Ibu, kata dia, ya jangan bingung, jangan pusing cari mantu. Kan saya memang ya banyak yang menyenangi kayak Yusuf ya. Artinya teman-teman mahasiswi ya, dari Jakarta, iya, yang main ke rumah mama saya, yang mau memasakkan, mau menjamu mak saya gitu, supaya dia terpilih menjadi calon menantunya. Padahal saya juga belum bisa apa-apa juga waktu itu ya. Tapi ibu sudah punya hati dengan calon istri saya. Ya ini mama ini, gitu ya. Ibunya anak-anak gitu. Mama saya nggak mau tergantikan dengan wanita lain. Alhamdulillah, sehingga ngobrol di situ waktu makan. Ibu jangan bingung ya, mantu ibu sudah ada. Itu aja. Nanti saya ingin kuatkan beliau ke saya ya. Ya itu yang pilih. Mantu yang bisa ya membantu kita, ya yang bisa membuat masakan gitu kan, yang bisa baca Al-Quran gitu, ngaji ya. Itu dia bilang segitu aja ke ibu dan bapak saya. Bapak saya diam aja, bapak saya nggak banyak ngomong emang. Kalau mama saya emang iya bapak ya, makasih ya, makasih ya. Udah pulang, diantar saya ke bus Saudara Renta namanya itu, mau siap Bogor Tanah Abang ya. Itunya terminalnya kalau nggak salah Tanah Abang. Iya. Diantar sampai mana? Diantar sampai pintu bus ya. Saya lepas dan saya berikan katakanlah ongkos sedikit membantu ya. Ditolak sama beliau. Jangan. Saya nggak butuh ini ya. Saya butuh doa aja. Begitu. Dia bilang, iya saya kan memang masih mahasiswa ya, belum bisa cari dana ya, sehingga ya saya bawa uang itu memang dana saya bukan dari bapak ya, kan dari mbah saya. Dan dia menolak, ya sudah. Ya, tahu-tahu bus mau berangkat, dia udah nggak ada. Oh, Gitu, ini memang Masya Allah. aneh bin ajaib. Waktu itu saya terbelalak mata saya.
datang ke datang ke Cidokom, ke tempat saya itu, ke rumah kakak saya, kan nggak ada alamatnya. Alamat lengkap maksud saya, kok bisa tahu sih? Beliau bisa tahu. Datangnya tepat ya, jam 7:30 habis Isya itu. Subhanallah, itu yang saya sudah, wah ini siapa ya dalam hati saya. Tapi waktu dia itu belum sadar itu Abah Sekumpul itu. Iya, belum. Ketemu di Demak tadi itu nggak sadar saya ketemu Abah Sekumpul itu ya. Tapi pas Haji? Bukan, pas saya lepas tadi itu dia nggak ada. Iya, dia bilang di rumah saya kan katanya mau ke Martapura kan. Naik pesawatnya gimana? Tiketnya dari mana gitu kan? Kok Martapura bagaimana ini? Kok begitu ini? Acara malam, dia ada acara malam kata dia gitu kan. Di situ saya agak lebih bingung dah. Udah ya, saya juga nggak berkata apa-apa, ya sudah. Mudah-mudahan beliau selamat. Saya kayak takut juga kita kan, gimana ini nasibnya beliau. Gitu. Padahal nanti malam ada acara di Martapura. Iya, di Martapura. Iya. Nggak bilang ceramah, nggak bilang juga. Dia betul-betul tawadhu, nggak ada sombongan, nggak ada ego lah, nggak ada sama sekali. Saya naik haji, tapi saya nikah dulu ya. 1982 nikah dengan ibu ya. Alhamdulillah ya jadi. Dengan kemudian dikaruniai anaknya pada waktu itu baru 2 ya, sampai ya 1908 sampai 2000, tahun 2000 saya udah punya anak. Jadi keanehannya saya lihat itu. Tapi pas saya haji di tahun haji pertama ya, saya di tahun 1991 ya. Tahu-tahu di Mekah jumpa dia juga pas di pintu masjid Haram ya, Mekah. Di pintu Malik bin Abdul Aziz. Pas mau masuk dia keluar, kayaknya yang ketemu saya ini gitu kan. Bapak, saya belum memanggil Abah Sekumpul. Oh betul. Belum gitu kan. Belum sangat tahu ya. Ma, siapa ya? Oh iya, saya juga baru sampai gitu kan. Oh iya. Jadi salaman-salaman dah gitu. Belum tahu nama dia ya pada waktu itu ya. Dan alhamdulillah terus dia hilang lagi. Gitu. Iya. Subhanallah, jadi beberapa event pertemuan di Mekah ya, di Madinah juga jumpa dia dalam keadaan begitu ya. Dalam keadaan dia ya nggak bilang-bilang ketemunya, tapi indah. Dan nggak lama-lama, tidak lama-lama kita bercerita gitu kan. Terus menghilang begitu? Ya, menghilang ya. Oh, itu keanehan bagi saya sebagai pribadi saya. Iya. Kemudian setelah lanjutan bahwa beliau adalah Abah Guru Sekumpul itu bagaimana? Ya itulah aneh bin ajaibnya lagi. Saya baru tahu, oh dia itu Abah Sekumpul setelah ya saya mengunjungi Martapura. Ada pertemuan ulama di tahun pertemuan ulama tingkat nasional tahun 2007 itu baru tahunya itu. Jadi saya diminta oleh Majelis Ulama Jawa Barat untuk berangkat ke Majelis Ulama Pusat di Martapura, Banjarmasin ya, mewakili Kabupaten Bogor ya. Sebagai ketua umum Majelis Ulama saya waktu itu. Dan kita sampai ke sana, di bandara sudah dijemput sama Pak Kapolres Banjarmasin dan stafnya. Nah, stafnya ini yang supir, saya ingat betul, itu adalah keponakan Abah Sekumpul ya. Abah Ijai namanya, Muhammad Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Dan besok pagi kata dia, sebelum ke acaranya kan sebetulnya malam ya pembukaan itu ziarah ke Abah Sekumpul. Nah, yang cerita awal itu si ponakannya, ini Abah Sekumpul makamnya gitu kan ya. Saya dibawa langsung kan sama ibu sini, sama anak saya baru nikah yang ketiga ya, Ahmad Sofwan Fauzi dan istrinya itu. Ya sudah sana ya, sangat ramai makamnya itu harian ya, tiap hari begitu, yang penuh dengan yang berziarah ya.
Jadi baru tahu saya, oh iya yang ketemu saya di Demak dan ke rumah kasih nasihat ke ibu saya, ke saya gitu kan, tentang jodoh saya. Yang bagi ibu saya memang taruhan nih, mantunya yang bungsu ini, ya mesti yang sejalan dengan beliau gitu kan, yang sayang sama saya si bungsu gitu kan. Dan alhamdulillah menjadi kenyataan. Baru kebayang saya, oh yang subuh-subuh cerita ini ya, yang menghilang waktu naik bus mau pulang ke Martapura gitu kan, di Parung itu, waktu yang ketemu di Masjid Haram Mekah dan juga Madinah. Oh ini beliau ya. Kesimpulan saya, beliau sangat tawadhu, tidak ada kesombongan sebagai ulama, sebagai kiai ataupun apapun nama wali. Bisa saja disebut beliau itu wali di sekumpul di Martapura, dikenal beliau wali ya, karena beliau bisa tidak kelihatan, tentu ada gitu. Saya juga berkata begitu ya, maaf ya. Iya. Pak Kiai waktu itu melihat fotonya atau bagaimana di makamnya, bahwa ini guru sekumpul? Iya, foto ada. Oh, foto di makam. Biasanya kan di makam itu kan ada foto, kemudian pas datang ke sana pakai mengenang, oh ini bahwa ini, ya Allah, yang namanya saya guru nangis. sekumpul. Oh, baru di situ Saya nangis. nangis karena memang semua penziarah itu khusyuk ya. Baca Al-Quran. Saya dekat beliau memang. Makamnya itu dibawa sama keponakannya itu, bisa bebas saya masuk ke ruangan dekat makam itu khusus. Ada pengalaman spiritual di situ ketika berziarah di situ? Iya, jelas dan tetap bahwa hidayah itu dari Allah ya, petunjuk. So kita connect dengan beliau dan kehadiran kita di situ betul-betul saya merasa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Abah Sekumpul almarhum ya. Ada seolah kita bicara dalam hati saya ini, ada dialog bahkan gitu kan. Jadi itu yang saya dapatkan hikmah filosofis sufi, tasawuf ya di situ. Ya pemirsa, Pak Kiai ini adalah profesor doktor, tentu selalu ilmiah sesuai fakta dan realitas kehidupan. Tetapi di dalam hal ini ketemu dengan Abah Sekumpul, Pak Kiai ini ya diperlihatkan hal-hal yang ya Allah, yang luar biasa gitu luar kan. Biasa, itu memang sangat luar biasa. Ketemu di Demak, kenapa jadi di sana? Saya membawa istri dan anak, ikan produk dia memberikan nasihat pada waktu subuh kepada ibu saya dan bapak saya. Iya, Masya Allah. Konon kabarnya juga Abah Sekumpul itu bisa mengislamkan non-muslim dalam mimpinya. Ada beberapa orang yang bermimpi masuk Islam dan diislamkan oleh Abah Sekumpul. Itu banyak cerita tentang Abah Sekumpul. Energi spiritualnya sangat tinggi. Betul. Nah, kalau di dalam sufistik ini bagaimana sih? Orang kan menyebutnya ini tahayul, ini nggak mungkin, apalagi zaman now gitu ya. Wah, ini Pak Kiai mengada-ngada ini gitu kan. Subhanallah. Saya bagaimana itu Pak Kiai itu? Tidak ada kata tahayul. Saya lihat beliau, sosok beliau itu ya. Sangat tidak mau disebut-sebut namanya. Khumul namanya. Dia menutup diri dia itu siapa. Dia bukan ya katakanlah sosok beliau itu di depan semua jamaah yang datang pada malam itu ya nggak ada apa-apanya. Gitu kan. Bukan orang yang wajib disanjung dan seterusnya. Padahal orang sangat hebat gitu ya. Pada waliullah di situ. Itu yang saya lihat ya. Jadi ketawaduannya yang sangat luar biasa. Tidak ingin dipuja-puji begitu kedatangannya. Waduh, luar biasa itu dan seterusnya. Dan cerita sama saya juga, baik ketemu di Mekah atau Madinah, ya tidak ada yang sangat-sangat. Jadi ngomong yang jangan sombong, ya memang ya. Selalu begitu gitu. Iya, di setiap event ketemu di Madinah jangan dan Mekah. Jangan takabur begitu kan. Iya. Dan saya walaupun belum kenal dia itu Abah Sekumpul, beliau itu Abah Sekumpul, saya mengiyakan. Dan memang itu. Betul. Jiwa saya jiwa yang kayak model begitu. Pak Kiai, apa dulu nggak pernah sempat berkenalan Bapak siapa namanya atau siapa? Nggak sempat itu. Nggak sempat. Masya Allah. Sudah sempat. Sampai beliau wafat, tapi kayak connect kita. Saya ke beliau, beliau ke saya. Jadi jumpa di Mekah kan sudah banyak orang kan. Yang haji itu. Itu di pintu masjid lagi. Yang pertama awal, tapi yang kedua dan Madinah itu saya
sudah langsung ketemu, langsung duduk, tapi dianya menghilang. Oh begitu gitu. Jadi sempat bertegur sapa juga begitu. Ya, itu tadi cerita tentang jangan sombong. Gitu ya. Jangan. Sampai di Mekah pun Pak Kiai nggak menanyakan siapa Anda gitu kan ya, namanya siapa, Bapak dari mana gitu. Iya betul. Saya cuma ingat yang ketemu di Demak di tempat wudhu di kolam ya. Masya Allah, inilah perjumpaan orang-orang soleh, orang-orang sufi gitu. Saya nangis waktu ziarah itu ya. Iya ya. Ya Allah, saya dosa ya Allah. Masya Allah. Saya tidak menyuguhi beliau waktu di Parung gitu ya. Betul. Ada orang hebat beliau. Gitu. Waliullah. Gitu. Tidak ada kesombongan sama sekali di wajah beliau itu. Yang ada tulus, ikhlas. Iya. Itu kayak Yusuf. Iya betul. Ya pemirsa, memang luar biasa ini ulama-ulama sufi di Nusantara itu banyak sekali kelebihannya. Sebagian masyarakat ini adalah tahayul atau apa gitu kan, atau cerita mistis, tetapi ini bukan cerita mistis, tetapi realistis. Ya. Saya sadar. Iya. Ya seperti itulah perjalanan spiritual. Dunia kesufian atau sufistik kadang bisa berinteraksi lintas dimensi tanpa batas. Terima kasih pemirsa. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.